Manuel Neuer patah tulang dipastikan absen hingga Januari 2025. Bayern Munchen dipastikan tidak bisa mengandalkan jasa Manuel Neuer setidaknya hingga Januari 2025. Neuer harus absen cukup lama karena mengalami cedera patah tulang rusuk. Neuer mengalami cedera patah tulang rusuk ketika tampil melawan Bayer Leverkusen pada partai DFB Pokal di pekan yang lalu. Cedera tersebut diderita Neuer ketika bertuburkan dengan Jeremy Frimpong. Bukan ke MU, Paul Pogba bakal lanjutkan karirnya di Liga Prancis. Spekulasi baru muncul terkait masa depan dari Paul Pogba. Mantan pemain dari Juventus itu dilaporkan lebih dekat untuk bergabung dengan salah satu klub di Liga Prancis di tahun depan. RMC Sport melaporkan, klub yang berminat serius kepada jasa Pogba adalah Marseille. Pelatih kepala mereka yakni Roberto De Zerbi adalah penggemar berat dari Pogba, dan ia menilai Pogba memiliki kemampuan di atas rata-rata dan mampu jadi pembeda bagi timnya. Timnas Indonesia dijamu Australia di stadion yang tak biasa. Timnas Indonesia dijamu Australia di stadion yang tak biasa, yakni di Sydney Football Stadium. Mengapa tak biasa? Karena stadion ini telah lama tak digunakan Australia untuk laga-laga internasional. Ini akan menjadi pertandingan pertama Australia di Sydney Football Stadium yang baru dibangun kembali dalam hampir 1 dekade. Manchester City jadi klub terakhir dari Guardiola. Pep Guardiola memastikan bahwa Manchester City adalah klub terakhir dalam karirnya. Dia mengaku lelah jika harus melatih klub lain ke depannya. Guardiola sudah memasuki tahun ke-8-nya sebagai manajer dari Manchester City, periode terlama dalam karirnya. Sepanjang melatih City, Guardiola mendapatkan banyak gelar, termasuk 6 gelar Premier League dan 1 gelar Liga Champions. Usai dipecat MU, Dan Ashworth menuju Arsenal. Ada kabar menarik seputar masa depan dari Dan Ashworth. Sang direktur olahraga dilaporkan berpotensi pindah ke Arsenal usai dicampakkan oleh Manchester United. Menurut laporan tersebut, Arsenal tertarik untuk menggunakan jasa Ashworth sebagai direktur olahraga mereka yang baru. Seperti yang sudah diketahui, Arsenal baru-baru ini ditinggalkan oleh Edu. Direktur olahraga mereka itu memutuskan untuk pindah ke klub yang lain. Manchester United siap jual Marcus Rashford di tahun 2025. Sky Sports Jerman melaporkan bahwa kisah Rashford dan juga Manchester United bisa berakhir di tahun depan. Setan Merah dilaporkan mendiskusikan untuk bisa menjual sang pemain. Ini disebabkan secara performa Rashford tidak kunjung menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ia masih tampil angin-anginan dari pekan ke pekan. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Manchester United ingin secepat mungkin menyingkirkan Marcus Rashford. Rekor penalti sempurna Cole Palmer kebanyakan ke kiri. Cole Palmer mencatatkan rekor 12 kali sukses eksekusi penalti berturut-turut di Liga Inggris. Tembakannya paling banyak adalah ke kiri gawang. Terakhir, Cole Palmer mengemas brace penalti saat Chelsea menang 4-3 dari Tottenham Hotspur. Dirinya jadi pemain dengan 12 kali sukses eksekusi penalti berturut-turut di Premier League, dan Palmer menggeser Yaya Toure yang 11 kali sukses berturut-turut. Liverpool sudah tawarkan kontrak baru kepada Van Dijk. Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan sudah menyerahkan proposal perpanjangan kontrak kepada kapten mereka yakni Virgil van Dijk. Dilansir dari The Athletic, mereka menyebut tawaran itu adalah tawaran terbuka. Akan tetapi Van Dijk dilaporkan menolak proposal tersebut. Pasalnya nominalnya tak sesuai dengan ekspektasinya. Namun demikian media itu mengklaim bahwa negosiasi tak akan terhenti. Kedua kubu disebut masih akan terus berbicara untuk bisa menemukan jalan tengah. Sidang 115 dakwaan Man City selesai, kini tinggal tunggu keputusan. Sidang 115 dakwaan Manchester City kini telah selesai dan kini tinggal menunggu keputusan yang bakal diumumkan dalam beberapa bulan ke depan. Dilansir dari Daily Mail, keputusan hasil sidang tersebut diyakini selesai dalam beberapa bulan nanti. Tak menutup kemungkinan keputusannya bisa saja diumumkan pada akhir musim nanti. Untuk daftarkan Dani Olmo, Barcelona bakal jual aset mereka. Barcelona saat ini tengah mencari cara untuk bisa mendaftarkan Dani Olmo dan juga Pau Victor di paruh kedua musim. Dan guna merealisasikan hal tersebut dan membuat keduanya ada dalam skuad besutan Hansi Flick, mereka ada kabar yang siap memiliki aset klub lagi. Barcelona melakukan langkah cepat ketika mendaftarkan Dani Olmo dalam tim mereka. Blaugrana menggunakan gaji Andreas Christensen guna membuat pemain asal Spanyol hadir dalam skuad.
Inter kalah, Inzaghi akui permainannya kurang. Inter Miami kalah mengecewakan dari tim tuan rumah Bayer Leverkusen. Nerazzurri tak bermain sesuai harapan dan dipaksa menelan kekalahan perdana di UCL di musim ini dengan skor tipis 0-1. Inter Milan sebenarnya sudah bertahan maksimal, tapi akhirnya tetap kebobolan di ujung laga. Di menit ke-90, Nordi Mukiele mencetakkan gol kemenangan Leverkusen. Tambahan 3 poin mendongkrak posisi Leverkusen ke peringkat kedua klasemen sementara. Real Madrid jaga asa lolos ke babak 16 besar. Real Madrid membungkus 3 poin penting usai mengalahkan tuan rumah Atalanta dengan skor akhir 3-2. Pasukan dari Ancelotti harus berjuang keras untuk bisa mengamankan kemenangan kali ini. 3 gol dari Madrid di laga ini dicetakkan oleh Kylian Mbappe, Vini Junior dan juga Jude Bellingham. Sementara Atalanta membalas melalui Charles de Ketelaere dan juga Ademola Lookman. Kemenangan ini penting bagi Madrid untuk memperbaiki posisi klasemen sementara dan menduduki urutan ke-18. Bayern Munchen kembali mengamuk. Bayern Munchen terlalu perkasa untuk Shakhtar Donetsk. Pasukan dari Vincent Kompany tampil solid untuk bisa mengamankan 3 poin penting lewat kemenangan telak 5-1. Shakhtar sebenarnya sempat membuka kejutan dengan mencetakkan gol lebih dahulu di menit yang kelima lewat aksi dari Kevin. Namun Munchen dengan cepat membalas melalui aksi dari Konrad Laimer di menit yang ke-11. Setelahnya Munchen mencetakkan 4 gol, masing-masing dari Thomas Müller, brace dari Mikel Olise dan juga dari Jamal Musiala. Tambahan 3 poin menjaga posisi Munchen di 8 besar klasemen sementara dengan koleksi 12 poin. Liverpool tim pertama yang lolos 16 besar. Liverpool tampil tangguh untuk bisa mengamankan poin penuh dalam kunjungannya ke markas Girona. Kali ini Tres menang dengan skor tipis 1-0 dalam duel sengit tersebut. Gol kemenangan Liverpool baru tercipta di babak yang kedua, tepatnya di menit ke-63 lewat eksekusi penalti dari Mo Salah. Kemenangan ini menjaga laju sempurna Liverpool di puncak klasemen Liga Champions dengan koleksi 18 poin dari 6 laga. Dan raihan 18 poin mengamankan Liverpool lolos langsung ke babak 16 besar dengan menyisakan 2 partai lagi. Meski menang, Arne Slot tidak senang dengan performa Liverpool. Liverpool memang menang di kandang Girona untuk bisa menjaga catatan sempurna di Liga Champions. Tetapi performa Liverpool tak membuat Arne Slot senang. Salah dan kawan-kawan dianggap tidak tampil dalam bentuk terbaiknya, sehingga mudah ditekan lawan terutama di babak yang pertama. Jika ingin melaju lebih jauh, Liverpool diminta tampil lebih baik lagi. Mo Salah sudah 50 gol di ajang Liga Champions. Mo Salah sudah mengumpulkan 50 gol di ajang Liga Champions. Dia pun mencatatkan rekor sebagai pemain Liverpool pertama yang melakukannya. Mo Salah juga masuk ke dalam 10 besar top skor sepanjang masa Liga Champions, mengungguli nama-nama besar seperti Didier Drogba, Filippo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Sergio Aguero, Samuel Eto'o dan juga Wayne Rooney. Kemenangan Madrid membawa tumbal. Kemenangan atas Atalanta menyisakan kabar kurang menyenangkan untuk Real Madrid. Kylian Mbappe mengalami cedera dan tidak bisa menuntaskan pertandingan. Pelatih Ancelotti menyebut Mbappe merasakan sakit pada hamstringnya. Meski demikian, cedera Mbappe disebut tidaklah terlalu serius. Ruben Amorim putuskan jual 2 pemain MU. Ada kabar baru datang dari Manchester United. Pelatih mereka yakni Ruben Amorim dilaporkan sudah memutuskan untuk menjual 2 pemainnya di bursa transfer musim dingin nanti. Dilansir oleh Give Me Sport, 2 pemain yang akan dilepas oleh Amorim adalah Christian Eriksen dan juga Anthony. Kedua pemain ini dianggap tidak cocok dengan skema permainan yang ia rancang, sehingga nantinya keduanya hanya jadi penghangat bangku cadangan semata. Nantinya penjualan kedua pemain ini akan dijadikan modal sang manajer untuk bisa membeli pemain yang ia butuhkan di musim dingin nanti. Ketagihan Manchester United ingin boyong pemain Bayern Munchen lagi. Sky Sport Jerman melaporkan bahwa MU nampaknya kembali tertarik untuk bisa mendatangkan pemain Bayern Munchen. Kali ini ada nama Konrad Laimer jadi incaran bagi setan merah. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim sangat tertarik menjadikan Laimer sebagai bagian dari skuad setan merah. Laimer punya posisi asli sebagai gelandang, namun ia banyak dimainkan Vincent Kompany sebagai bek kanan dan ia tampil oke di pos tersebut. Amorim dikabarkan suka dengan fleksibilitas dari sang pemain. Ia menilai bahwa sang pemain bisa jadi pemain yang oke untuk setan merah nantinya.
Chelsea berminat permanenkan Jadon Sancho. Jadon Sancho terus menari di Chelsea, tokcer assist dan juga perlahan mulai mencetakkan gol. Dilansir dari Daily Mail, Chelsea tertarik untuk bisa mempermanenkan Jadon Sancho. Di sisi lain, MU turut menawarkan klausul pembelian permanen bagi sang pemain. Jadon Sancho sendiri bakal dibanderol seharga 20 hingga 25 juta pound sterling. Itu setara dengan 400 hingga 500 miliar rupiah. MU harus ikhlas untuk merugi karena setan merah dahulu membeli Sancho dari Dortmund di tahun 2021 seharga 1,4 triliun rupiah. Luka Modric sepakat gabung dengan Como di tahun depan. Real Madrid siap-siap kehilangan kapten mereka yakni Luka Modric yang dikabarkan akan bergabung dengan klub pendatang baru di Serie A yakni Como. Diberitakan oleh VHS, legenda El Real asal Kroasia itu telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Como dengan status bebas transfer pada musim panas. Keputusan ini menandai kemungkinan Modric akhiri karir gemilangnya bersama Real Madrid karena gelandang gaik tersebut bahkan sudah memberitahu Presiden Al Real yakni Florentino Perez mengenai hal tersebut.